Nah, Cuplikan PowerPoint episode dok, kali terkait ini. dengan ini mitos-mitos menstruasi. Ini masyarakat banyak banget nih, nggak Ya. masyarakat aja nih. Nih, kita sendiri nih ya di rumah tuh. Kalau lagi menstruasi nggak boleh keramas lah, nggak boleh minum air dingin. Itu benar nggak sih, Dok? Masalahnya itu yang sering ketahuan baru pada saat hamil malah. Hamil kan pada periksa Mm-mm. cek darah kan, Mm. cek lab kan wajib tuh. Itu baru ketahuan HB-nya kurang gitu. Kalau ditanya, oh selama ini gimana? Oh nggak pernah periksa dok, gitu ya. Nah sayangnya prevalensi anemia atau kurangnya HB itu di Indonesia pada ibu hamil masih cukup tinggi. Angkanya 47%, hampir 50% perempuan Indonesia lagi hamil anemia. Wow, banyak juga ya dok ya? Iya banyak banget. Selamat datang di Power Puan. Gerak bersama sobat para puan, terus berjuang tentang kesamaan. Gagal lagi menjadi penghias, berkata lagi ditindas. Hai Sobat Puan, hari ini bertemu lagi dengan Power Puan di sini. Kita akan kembali membahas tentang banyak hal, dan hari ini spesial kita akan membahas tentang salah satu pengalaman tubuh perempuan, yaitu menstruasi. Nah, pembahasan kali ini kita akan bersama dengan salah satu narasumber ahli. Kita sudah bersama dengan Dr. Yohanes Satriawibawa SPOG, spesialis kandungan dan kebidanan, dan beliau juga staf pengajar di kedokteran Universitas Trisakti. Betul begitu dok? Betul sekali. Betul. Dokter Satria apa kabar? Baik, apa kabar Mbak? Iya, baik juga alhamdulillah nih. Gimana dok perjalanan ke YKP tadi? Apakah banyak macet atau Enggak. lancar aja nih? Awalnya saya kira macet, jadi saya prepare-nya agak pagi, ternyata di jalan cukup menyenangkan. Cukup lancar ya? Lancar sih, Iya iya. benar, hari ini kayaknya lancar juga. Saya juga dari rumah yang agak jauh itu juga kayak kok nggak ada kemacetan nih gitu. Tapi ya semoga hari ini menjadi lancar sampai sore nanti ya. Amin. Amin. Ya. Oke, baiklah dok. Kita akan bahas nih terkait Oke. dengan pengalaman perempuan tadi. Ya. Yaitu menstruasi. Nah, sebelum yang lain-lain kita perlu tahu dulu nih, menstruasi itu apa sih dok sebenarnya? Jadi mungkin ini satu hal yang dialami sama perempuan setiap bulan, Mhm. tapi nggak semua perempuan tuh tahu apa sih itu sebenarnya gitu ya. Iya. Jadi menstruasi itu adalah perdarahan Mhm. yang keluar dari vagina ya atau jalan lahir itu, dan itu sifatnya periodik atau siklik, jadi setiap bulan. Dan itu terjadi akibat keluarnya dinding rahim yang disebabkan oleh adanya fluktuasi hormon. Ya, jadi itu kita harus ketat dulu tuh sama definisi itu. Mhm. Kalau ada perdarahan tapi sifatnya nggak periodik, jadi nggak setiap bulan, nggak siklik, jadi waktunya nggak menentu, itu kita nggak bisa bilang itu menstruasi. Oke. Jadi itu definisinya harus dipegang dulu. Bersifat periodik ya Ya. dok ya. Dan nah tapi tuh nah untuk periodik sendiri yang kayak dokter bilang biasanya terjadi setiap 1 bulan sekali Ya. gitu ya. Tapi ada juga kan misalnya orang-orang dengan pengalaman menstruasi ini tuh yang kayaknya 2 bulan sekali atau jangka siklusnya panjang. Nah sebenarnya kalau siklus sendiri untuk menstruasi itu seberapa dok? Ya, kalau yang namanya siklus itu ya, siklus itu dimulai dari hari pertama haid saat ini misalnya sampai ke hari pertama haid berikutnya. Oke. Dan itu pun juga ada rentang pastinya gitu. Harusnya kapan itu bisa dikatakan normal, tidak normal. Siklus yang normal itu jaraknya antara 24 sampai 38 hari. Ya, paling pendeknya 24 hari, paling panjangnya 38 hari. Ketika keluar dari definisi itu kita nggak bisa bilang itu menstruasi lagi. Itu sudah masuk perdarahan yang abnormal. Oke. Gitu. Tapi itu perlu diwaspadai nggak dok kalau yang begitu tuh? Kalau misalnya ada ya mungkin lebih dari 2 bulan kayak gitu dia baru menstruasi lagi gitu. Ya tentu saja ya. Begitu kita tahu definisinya seperti itu, ya kita jadi agak lebih harus waspada begitu. Oh kok telat ya gitu.
Jangan nganggep itu biasalah, biasa juga telat gitu ya. Mungkin sekarang itu kayak bukan sesuatu yang bahaya mungkin kan gitu ya, tapi mungkin kedepannya akan jadi masalah gitu. Jadi ya ada baiknya kalau keluar dari definisi itu ya konsultasi aja sama dokter. Oke. Terus untuk ini dok, pendarahan kan tapi biasanya dalam seminggu misalnya jangka waktu menstruasi ini Ya. seminggu kan misalnya rata-rata gitu. Eh, volume darah yang keluar itu tuh juga harus diperhatikan atau gimana dok? Karena biasanya ada nih yang cuma 4 hari doang. Terus selebihnya tuh udah nggak darah lagi tapi cuma flek yang gitu-gitu. Gimana dok? Jadi kalau ngomongin menstruasi itu selain yang pertama siklus tadi ya, Iya. jarak antar haidnya. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah volume dan durasi dari menstruasinya. Itu dua hal yang berbeda ya. Kalau kita ngomongin durasi, itu lama hari dari menstruasi, itu patokan normalnya jangan lebih dari 8 hari. Maksimal di 8 hari. Begitu lewat dari 8 hari, berarti itu sudah memanjang haidnya. Itu salah satu tanda bahwa harus diperiksakan juga. Nah, kalau kita bicara volume atau jumlah banyaknya perdarahan, itu sebenarnya sekarang dari panduan terakhir itu tidak ada patokan pastinya. Oh, berapa mili perdarahannya atau berapa banyak pembalut perdarahannya. Itu dikembalikan ke kebiasaan masing-masing perempuan. Kalau misalnya haidnya biasanya dalam 1 hari 3 pembalut habisnya. Tapi pada suatu saat dia kok tiba-tiba harus habis 5 sampai 6 pembalut dan itu penuh. Itu kan keluar dari kebiasaan. Nah, itu jadi tanda yang harus diperhatikan juga. Kalau untuk jumlahnya atau volumenya sih lebih ke seperti itu. Jadi itu sebabnya kenapa setiap perempuan tuh harus sadar menstruasinya tuh kayak gimana sih gitu. Jadi dia tahu ketika ada sesuatu yang berubah, beda. Itu jadi bisa menjadi perhatian. Betul. Oh iya, aku juga baru ngeh ya karena selama ini kita tuh cuma merhatiin oh bulan ini udah menstruasi apa belum ya. Jadi kayak kita cuma merhatiin siklus. Ternyata selain itu juga harus tahu karakter menstruasi sendiri gitu ya dok. Betul ya. banget ya. Baik durasi ataupun volume ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngerasa udah nggak kebiasa nih gitu, harus diwaspadai ya dok, harus Ya. dicek. Betul banget. Terus juga nih dok, kalau misalnya menuju menstruasi itu biasanya kan ada gejala-gejala. Orang-orang nyebut PMS ya dok ya, Ya. premenstrual syndrome. Betul. Nah itu apakah memang semua perempuan akan mengalami itu dok? Ya. Jadi PMS ya atau premenstrual syndrome tuh hal yang nyata beneran ada ya. Jadi kan kadang-kadang kita buat bercandaan aja ya. Kayak Nyata. lagi PMS nih gitu Betul, ya kan. iya. Ini lagi sensi banget lagi PMS kali ya, kan kesannya jadi buat bercandaan ya. Betul dok tuh. Padahal sebenarnya kalau dari penelitian sebelumnya tuh hampir 75% perempuan tuh akan mengalami yang namanya premenstrual syndrome. Ya, jadi apa itu PMS ya? PMS itu kan terakhirnya sindrom ya. Sindrom itu kumpulan gejala. Gejalanya bisa yang sifatnya fisik atau bahkan ke perilaku tuh juga termasuk dalam spektrum atau bisa kita katakan PMS gitu. Mulai dari mual, nyeri perut bagian bawah itu kan yang sifatnya fisik ya. Sampai ke gangguan mood, emosi ya, segala macam itu masuk dalam rentang definisi PMS gitu. Jadi emang itu sebenarnya ada dan nyata dialami oleh sebagian besar perempuan. Dan ini juga ya, PMS tuh setiap perempuan punya pengalaman yang beda-beda ya untuk betul PMS-nya sendiri. Tapi kalau setiap PMS orang-orang akan sensitif dan marah itu benar nggak sih dok ya? Ada sih dia PMS marah terus nih. Ya sebenarnya memang yang namanya menstruasi itu kan sangat dipengaruhi sama hormon. Hormon itu ada macam-macam, kerjanya beda-beda, target kerjanya juga beda-beda. Bisa hormon ini kerjanya cuma di rahim aja, bisa ke pengaruh ke mood. Nah itu sebabnya kenapa pada saat mendekati menstruasi itu segala sesuatu bisa terjadi tuh. Baik dari tadi fisik ataupun dari perilaku atau emosi itu juga bisa bermasalah. Iya. Dan itu tiap orang nggak selalu sama gitu. Ada yang nggak kenapa-napa tiba-tiba mens udah kayak biasa aja gitu. Ada yang dekat-dekat mens, aduh jerawatan,
jadi sensi, marah-marah, sedih perutnya udah nggak terus, enak, kram, sedih terus gitu. Nanti begitu mens keluar kayak wah lega rasanya iya gitu. iya, Ya benar. itu memang ada banget, bisa dijelaskan secara ilmiah dan harus jadi perhatian gitu, bukan hanya jadi bahan bercandaan gitu lah. Betul tuh. Iya. Jadi tuh kalau ada cowok-cowok yang bilang kayak, dia sensitif PMS ya, PMS. Bener, PMS tuh ada, Iya. teman-teman. Gitu Dan ya. harusnya malah jadi harus diperhatiin ya nggak? Iya, benar tuh, Dok. Ini juga ya, tapi gejala itu bisa berubah nggak, Dok, seiring berjalan waktu? Misalnya dulu PMS-nya sering sakit kepala misalnya gitu sebelum. Kemudian sekarang tuh dia malah sakit pinggang, Oh, malah itu. Ada kemungkinan bisa berubah gitu nggak, Dok? Bisa banget. Dan baik dari jenis keluhannya atau dari intensitas keluhannya, entah itu dirasain dikit-dikit aja atau sampai bahkan mengganggu aktivitas, itu semua bisa berubah karena yang namanya hormon tuh sifatnya fluktuatif ya, jadi tinggi rendahnya tuh kita nggak bisa. Nggak tentu ya, Dok, Iya, ya. nggak tentu. Jadi bisa aja berubah-ubah memang. Dan setiap orang beda-beda itu sih ya. Jadi setiap tubuh tuh punya pengalamannya masing-masing, Ya. punya experience masing-masing. Nah, mungkin nggak hanya karakter menstruasi yang harus kita pahami, karakter PMS kita juga harus dipahami juga ya, Dok. Iya. Banyak banget yang harus kita pahami ini. Iya. Betul Gitu. sekali. Tapi kalau misalnya nih seseorang mengalami misalnya dia di masa PMS atau menuju menstruasi itu kayak tadi kan kalau menstruasi itu ada kemungkinan misalnya dia di luar siklus yang biasanya atau di luar durasinya biasanya. Nah, ketika PMS tuh kalau misalnya kayak biasanya kita sakit perut dan mual aja tapi kemudian sekarang tuh sampai banyak keluhan-keluhan yang lain itu juga harus diwaspadai atau gimana, Dok? Atau memang sebenarnya ya bisa aja? Iya sih, sebenarnya yang namanya PMS yaitu strict kembali ke definisi menstruasi dulu gitu. Jadi kalau keluhannya itu muncul menjelang menstruasi, Iya. ya menstruasi kita balik lagi ke definisi ya, Benar. siklus 24 sampai 38 hari, rentang 8 hari durasinya gitu. Mm-mm. Itu baru kita bisa katakan PMS gitu. Dan itu akan sangat berbeda dengan misalnya muncul keluhan-keluhan yang di luar siklus mens gitu. Betul. Jadi mungkin ada yang harus cari lagi nih, kenapa ya, penyebabnya apa ya kalau misalnya terjadi di luar siklus mens, walaupun itu keluhannya seputar kandungan ya, misalnya nyeri perut bawah atau mual atau payudara sakit gitu ya. Kalau itu terjadinya mendekati mens ya kita bisa mengatakan oh mungkin ini PMS. Tapi kalau itu terjadinya di luar dari siklus mens ya berarti kan ada sesuatu yang lain ya. Iya, Jadi iya. kita mesti cari tahu penyebabnya apa gitu. Itu sih mewaspadai atau mengetahui itu dulu ya, Dok, menyadari kalau ada yang berbeda dari pengalaman tubuh ini tuh juga harus ditingkatkan itu rasa-rasa waspada itu gitu ya. Ini, Dok, kan kalau kita tuh sering kalau kita kayak di EKP sendiri kita sering ketemu sama anak-anak remaja, kemudian sering diskusi juga, mereka juga sering nanya gitu terkait misalnya lagi haid tuh, lagi menstruasi tuh kayak perutnya sakit berlebihan, sakit banget yang kayak gitu-gitu. Sejauh mana kita bisa, karena kan beberapa orang juga memang kalau menstruasi sakit terus gitu kan, atau perutnya juga nggak nyaman dan sebagainya gitu. Sejauh mana kita bisa melihat oh ini ada resiko lain nih mungkin gitu, atau gimana, Dok, untuk apa ya, untuk notice kalau ini nggak biasa gitu. Oke. Jadi kita ngomongin nyeri haid ya, nyeri menstruasi ya. Jadi memang sama sih seperti ke pengertian ketika kita bahas PMS ya. Kadang-kadang nyeri menstruasi itu dianggap biasa, dianggap sepele gitu ya. Karena, oh iya lagi mens, wajar lah sakit gitu ya. Benar. Padahal ya pada kenyataannya di kehidupan sehari-hari di rumah sakit ya tentunya tempat praktek itu banyak banget yang terlalu lama menyepelekan sakit mensnya sampai akhirnya mungkin ada sesuatu yang ketemu di kemudian hari. Nah maka itu sebabnya kenapa kita itu juga nggak boleh nih menyepelein nyeri menstruasi sama halnya kayak kita menyepelekan PMS gitu. Jadi kalau misalnya memang dirasakan ada sakit waktu lagi menstruasi ya periksain aja gitu. Karena nyeri menstruasi itu berhubungan sama
salah satu penyakit yang namanya endometriosis. Oke. Ya. Apa itu, Dok? Nah, endometriosis itu salah satu tanda utamanya itu ya nyeri menstruasi gitu. Dan itu bukan penyakit, sebenarnya bukan penyakit yang ganas atau bahaya, tapi dia bikin banyak masalah, bikin ribet. Salah satu penyebab kenapa saya bilang itu bikin jadi masalah karena di kemudian hari begitu dia menikah, begitu dia ingin punya anak, itu kadang-kadang bisa jadi penyebab utama tuh kenapa jadi susah punya anak. Oh, dia mempengaruhi Mempengaruhi banyak lah, nggak cuma di rahim aja gitu. Oh, gitu. Tapi bisa dinotis di awal itu sakitnya sama dengan sakit nyeri haid dan atau menstruasi ini, Dok? Sama atau enggaknya kan tiap orang punya ambang nyeri yang beda-beda ya. Betul juga. Ya. Benar-benar. Jadi ada orang yang terbiasa dengan sakit, ada orang yang sakit dikit udah nggak karuan, nggak sampai bisa ngapa-ngapain gitu ya. Benar. Paling ya kita balik lagi harus paham ke karakteristik mens masing-masing. Kalau nyerinya dirasakan sangat mengganggu, sampai mengganggu aktivitas, nggak bisa ngapa-ngapain, ada banget kan kayak perempuan tuh yang hari pertama mens tuh sampai izin kerja. Bener. Ada yang demam. Ada yang pokoknya seharian di tempat tidur bener. aja kompres gitu. Ada yang sampai izin sekolah, bahkan anak-anak SMA gitu ya. Nah itu harus jadi perhatian tuh. Maksudnya jangan kayak dianggap biasa. Oh hari pertama gue pasti izin nih gitu. Jangan dianggap biasa. Mendingan diperiksain. Mungkin ada sesuatu yang harus diperiksa lebih detail gitu. Itu pengalamanku lagi, Dok. SMP dulu tiap menstruasi hari pertama mesti sakit. Makanya harus lebih peduli lah sama badan sendiri gitu perempuan ini. Iya. Dan ini ya nggak ya balik lagi tadi, setiap tubuh tuh punya pengalaman yang beda, jadi harus notice dan harus sadar sendiri gitu ya, Dok. Iya, Nggak bisa kayak kakakku dulu nggak kayak gitu deh gitu kan, nggak bisa gitu juga ya. Bisa, ya. Bener. Nah nih sekarang tapi kalau misalnya sejauh ini biasanya dokter kalau nerima pasien ada nggak sih anak remaja mungkin khususnya yang ngomongin ada keluhan-keluhan menstruasi gitu, karena kan kayaknya anak-anak remaja sekarang males berobat ya. Tapi ada nggak, Dok, pernah yang datang? Sayangnya sangat-sangat jarang sih. Maksudnya ya memang pengalaman saya kan belum terlalu banyak ya. Tapi memang dari sejauh ini nyeri mens tuh masih dianggap sesuatu yang biasa gitu. Bukan jadi salah satu alasan kenapa dia berobat awal gitu. Bahkan udah ada penelitiannya juga bahwa yang namanya endometriosis tadi yang saya bilang itu ada keterlambatan dalam hal diagnosis. Jadi terlambatnya kenapa? Karena bertahun-tahun di awal tuh dianggap biasa. Periksa ke sini dikasih anti nyeri aja, pulang oh enakan sakitnya, misalnya lagi mens minum Kiranti ya atau penahan rasa sakit yang lain gitu lah. Iya, Udah iya. enakan, udah bulan depan gitu lagi minum obat lagi, merasa udah cukup dengan itu gitu. Terus habis itu dan sayangnya itu memang nggak semua penyakit yang namanya endometriosis itu bisa kelihatan dengan USG. Oh gitu, Dok. Iya, jadi kadang-kadang walaupun belum kelihatan dengan USG, tapi ya udah kita terapi berdasarkan gejala yang dirasain gitu. Jadi ya itu deh kenapa jadi masalah karena itu tadi dianggap sepele di awal, bertahun-tahun berjalan penyakitnya, ketahuannya tuh udah telat banget, bahkan bisa antara rentang 7 sampai 11 tahun tuh keterlambatan. Berarti udah ada lah udah endometriosis ada ini sebanyak tahun itu gitu ya. Betul. Wow. Menarik juga nih. Kayaknya ini juga yang harus kita edukasi ya sama teman-teman muda, misalnya perempuan-perempuan muda, remaja yang baru memulai menstruasi, mulai harus aware juga gitu untuk sobat-sobat puan semua. Nah, nih Dok, terkait dengan ini mitos-mitos menstruasi. Ini masyarakat banyak banget nih, nggak masyarakat aja nih. Nih, kita sendiri nih ya di rumah tuh, kalau lagi menstruasi nggak boleh keramas lah, nggak boleh minum air dingin. Itu benar nggak sih, Dok? Saya ngomongin yang 2 disebut tadi dulu ya. Oke, boleh. Berhubungan sama keramas. Itu sama sekali nggak ada hubungannya. Jadi kalau katanya lagi mens itu nggak boleh keramas, saya takutnya menghambat darah mens nggak bisa keluar, itu
mitos banget. Jadi itu sama sekali salah ya. Mm-mm. Terus yang kedua berarti minum air dingin. Minum air dingin. Minum air dingin itu juga nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Ya jadi kita minum air dingin, dinginnya berasa di atas, masa efek dinginnya bisa sampai ke darah mens Iya, itu katanya juga beku nanti darah mensnya nggak Enggak. keluar gitu. enggak sih, itu juga mitos ya. Mitos, Jadi itu nggak ada hubungannya mitos sama ya sekali. teman-teman, nggak ada tuh. Iya. Ah. Jadi ya gitulah. Sayangnya itu yang masih banyak beredar di luar ya. Benar, iya Mitos-mitos banyak itu, banget. iya. Jadi banyak hal lah, belum lagi mistis-mistisnya ya kalau Iya. menstruasi ini kayak yang nggak boleh keluar rumah, nggak boleh apa. Sama ada ini nih yang cukup sering juga nih Hmm. ditanyain. Apa namanya? Salah satu hal yang misalnya diperhatiin kalau lagi mens nggak boleh itu berenang. Oh, benar Nanti dong. takutnya boleh. darah mensnya Keluar, kemana-mana iya, iya. gitu. Itu juga salah satu mitos ya. Oke. Jadi padahal kalau lagi berenang itu Mhm. darah mens tuh nggak akan keluar sebenarnya. Oh iya dok ya. Iya. Karena ya kan kita di dalam Tertahan kolam ya, ya, tekanannya kan lebih tinggi di luar gitu. Jadi itu membuat darah mens nggak akan keluar sebenarnya. Iya iya iya. Tapi yang harus diperhatiin ya sebelum Masuk berenang kolam. ya ganti yang baru dulu pembalutnya. Oh. Jangan yang udah kotor dipakai buat berenang ya itu ya. Malah dari pembalutnya ya Iya, darahnya yang keluar gitu. Tapi kalau untuk darah mensnya sendiri sih itu nggak akan nggak akan keluar terus jadi kemana-mana pas berenang gitu Iya juga iya. enggak, ya. Ha-ha. Terus apa lagi ya? Oh, mens itu darah kotor katanya. Iya Ya kan? benar. Jadi Banyak kalau banget yang bilang gitu. nggak mens berbulan-bulan stres. Mm-mm. Aduh dok, saya takut keracunan nih, darah kotornya nggak keluar gitu. Ada banget. Ada Kayaknya ya? tuh ada banget sekarang kayak masih sampai kayak gitu. Ya sebenarnya itu kembali lagi tuh mitos ya. Jadi mens tuh bukan darah kotor gitu. Itu memang siklus bulanan dari perempuan aja, di mana dia secara hormonal harus mengeluarkan dinding rahimnya. Mhm. Ya itu bukan berarti darah kotor gitu, bagian dari dinding rahim yang keluar aja. Gitu. Jadi Iya. kalau nggak mens jangan takut. Oh darahnya kotor nih, ntar keracunan nggak bisa keluar ya, jangan gitu. Nanti makin stres, hormon bermasalah, makin nggak mens lagi, makin jadi lagi. Iya, iya. Gitu. Oh ya, ngomongin stres tadi dok. Iya. Apakah stres juga jadi pemicu siklus yang berubah-ubah itu bisa jadi nggak dok? Bisa banget ya. Jadi balik lagi ke hormon. Oh hormon ya. Hormon itu ya banyak banget lah perannya di tubuh manusia gitu. Baik ngomongin masalah rahimnya sendiri gitu, atau dia hormon kerjanya di organ-organ lain gitu. Dan itu hormonnya masing-masing itu berhubungan, bisa mempengaruhi gitu. Misalnya kalau lagi stres, walaupun stres itu nggak langsung berhubungan ya hormonnya mempengaruhi mens, tapi dia bekerja mengganggu hormon lain yang harusnya dia mengatur mens. Gitu. Jadi karena nggak seimbang, ada imbalance hormon, jadinya ya gara-gara stres bisa ganggu lancarnya menstruasi juga. Emang banyak banget sih ya yang harus jadi Iya. tuh kayak nggak bisa disepelein nih Iya, pengalaman menstruasi ini ya. betul banget. Karena lewat dikit ada aja mungkin nih. Ya. Atau telat dikit tuh bisa jadi kemungkinan-kemungkinan lain juga gitu. Ya. Malah di Twitter tuh kemarin lagi rame banget nih dok. Perempuan tuh nggak masa senangnya cuma seminggu katanya gitu. Kenapa Karena tuh? seminggu PMS, terus menstruasi, terus seminggu juga kan. Habis itu seminggu berikutnya ada masa suburnya. Kayak akan ada gejolak-gejolak di tubuhnya. Terus baru seminggu tenang katanya gitu. Itu bener nggak tuh yang anak-anak Twitter rame banget ngomongin Iya, kemarin? sebenarnya sih itu akan bisa lebih dijalanin dengan menyenangkan lah kalau kita ya balik lagi paham dengan tubuh kita gitu. Dengan karakteristik mens kita. Apa sih yang bisa kita lakuin supaya mensnya tuh nggak sakit, siklus mensnya lancar, nggak ganggu aktivitas. Itu kan sesuatu yang sebenarnya harus dipelajari bahkan dari pertama kali menstruasi gitu. Bukan pas udah bermasalah bertahun-tahun atau bahkan lebih telat lagi sudah menikah, mensnya nggak lancar, susah punya anak, baru berobat. Itu kan yang paling sering terjadi seperti itu gitu sayangnya gitu. Jadi awareness untuk memahami badan sendiri, siklus mens sendiri tuh agak masih harus digenjot ya, supaya baik untuk efek jangka pendek, misalnya untuk kelangsungan hidup hari-hari, mood, itu bahkan
ke efek jangka panjang, masalah ingin punya anak tuh semua bisa kita tackle dari awal lah istilahnya gitu. Harus dipersiapkan dari awal ya. Iya. Tapi memang mungkin tipe manusia ya gitu ya. Kita baru mau melakukan sesuatu kalau udah ada perlunya aja gitu. Ya, sayangnya begitu ya. Iya kan. Selanjutnya Bingung ya. Sampai baru wah ternyata segini banget ya ngomongin mens ya. iya Sampai speechless ya. Aduh, ternyata banyak selama banget ini, ternyata iya. yang harus ya, bahkan kayak aku sendiri baru menyadari kayak selama ini kan yang aku perhatikan tuh ya hanya siklus, kemudian ternyata tuh banyak hal kayak yang dari PMS-nya, dari nyerinya juga, dari sebelum, terus kejadiannya. Setelah itu juga mungkin kita harus juga perhatikan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya, Dok. Nah, untuk gejala-gejala dan proses menstruasi tadi tuh ada nggak sih, Dok, tips-tips gitu untuk mengurangi nyeri haid atau menstruasi ini atau Ya, jadi tentu saja ada ya. Hmm. Itu sebabnya kenapa kita menganjurkan mendingan lebay, periksa dari awal. Jadi lebih tenang kalau misalnya nggak ketemu apa-apa daripada kita denial kayak nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, ketemunya belakangan. Iya. Karena sebenarnya dari olahraga aja tuh udah bisa mengurangi intensitas dari keluhannya itu, baik keluhan pada saat premenstrual ataupun pada saat menstruasi. Karena dengan olahraga rutin, atur pola makan yang seimbang ya, nggak terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak, karbohidrat, lebih banyak protein, vitamin-vitamin gitu ya, itu otomatis hormon akan jadi lebih seimbang. Jadinya keluhan-keluhan yang muncul akibat fluktuasi dari hormon itu akan lebih bisa kita kontrol lah istilahnya. Jadi lebih adem lah, biasanya mungkin terlalu ekstrim gitu ya. Iya. Kalau misalnya kita hormonnya lebih seimbang, olahraga rutin, itu ya akan lebih jadi sesuatu yang nggak terlalu dirasain lah sama kita, kayak lebih biasa lah. Tubuh kita akan terbiasa dengan perubahan hormon itu. Ya, jadi makanya dengan olahraga, dengan sama makan itu udah bisa Cukup membantu ya, Dok. cukup membantu, iya. Kalau misalnya itu gagal tuh berarti maksudnya udah coba mungkin 2 bulan olahraga kok tetap sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, ya mungkin ada saatnya kita memang harus beralih pakai obat. Harus diperiksa nih ya, harus Iya. dicek. Benar. Karena ngubah lifestyle kan susah ya. Betul sekali. Kadang-kadang kita ngomongnya sih enak, sama ubah lifestyle aja, makannya dikurangin, olahraga rutin sehari setengah jam aja gitu. Ngomong sih gampang ya. Oh iya, Betul. Dok, siap, Dok. Padahal sampai rumah mulai gerak ganti baju olahraga itu setengah mati. Kadang-kadang udah belanja baju olahraga nggak dipakai, diemin aja gitu ya. Mohon maaf, dokter ngomongin saya. Iya, jadi ya ada saatnya memang kayaknya nih orang nggak bisa nih kita edukasi dengan lifestyle, mungkin harus dibantu kali ya, digenjot dengan obat gitu. Obat kan tentu saja nggak bisa Sembarangan ya. Kita harus periksa dulu, pastiin mungkin ada kelainan atau enggak gitu ya. Nanti baru kita pakai obat untuk mengurangi gejala-gejala yang dirasain itu. Nah, ngomongin olahraga, Dok. Tadi olahraga kan ya kalau misal pasti dilakukan tuh kalau misalnya orang-orang ketika tubuhnya lagi nyaman misalnya gitu kan, Ya. sebelum masa menstruasi. Di saat menstruasi sendiri olahraga boleh nggak, Dok? Boleh aja. Boleh ya, nggak apa-apa ya berarti. Nggak ada pembatasan aktivitas yang harus dilakukan sih pada saat menstruasi. Jadi malah kita pengennya kan kalau lagi mens, aktivitas ya kayak biasa aja ya. Kerja tetap kerja, olahraga tetap olahraga. Yang sekolah ya tetap sekolah aja gitu. Justru kita pengennya jangan sampai si menstruasi ini ganggu aktivitas hidup ya. kita gitu. Benar. Itu tadi. Sama ini, Dok, tablet tambah darah itu memang perlu dikonsumsi setiap perempuan atau enggak? Karena tuh banyak juga tuh campaign-campaign yang jangan lupa tablet tambah darah satu kali sehari gitu. Terus ada yang bilang iya soalnya menstruasi kan ngeluarin darah gitu. Perlu atau enggak sebenarnya, Dok? Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin spesifik per orang kan kondisi beda-beda pasti ya. Iya, betul. Masalahnya itu yang sering ketahuan baru pada saat hamil malah.
hamil kan pada periksa Mm-mm. cek darah kan, Mm. cek lab kan wajib tuh. Itu baru ketahuan HB-nya kurang gitu. Kalau ditanya, oh selama ini gimana? Oh nggak pernah periksa dok, gitu ya. Nah sayangnya prevalensi anemia atau kurangnya HB itu di Indonesia pada ibu hamil masih cukup tinggi. Angkanya 47%, hampir 50% perempuan Indonesia lagi hamil Anemia. anemia. Wow, banyak juga ya dok ya? Iya banyak banget. Dan sayangnya kalau udah sampai ketahuannya pas hamil itu efeknya nggak cuma ke ibu aja, Mm. bisa ke janin juga gitu. Betul. Bahkan lebih panjangnya lagi bisa sampai ke efek pas menyusui nanti. Oh gitu ya, bisa? Iya bisa. Jadi ya semua itu sebenarnya adalah dampak jangka panjang gitu. Jadi kalau misalnya memang dirasakan pada saat sebelum menikah gitu ya menstruasi, mungkin kalau mens kok lemes, nggak semangat ngapa-ngapain gitu ya. Ya itu mungkin itu kan bisa kita kita artikan sebagai oh mungkin jangan-jangan saya anemia nih gitu. Ya cek aja gitu. Supaya kita punya data objektif. Oh saya butuh nih minum tablet tambah darah gitu. Soalnya memang tablet tambah darah kan isinya kebanyakan zat besi ya. Zat besi itu punya salah satu efek samping bikin mual. Itu sebabnya kenapa orang-orang tuh nggak rajin, suka bela gitu, suka minum, aduh nggak enak, nggak diminum lagi karena ngerasa oh nggak ada keluhan apa-apa kok gitu. Justru kita pengennya jangan sampai ada keluhan sebelum itu terjadi ya kita minum gitu. Jadi tahan-tahanin lah mualnya paling pas nelen aja kan gitu. Berarti itu nggak apa-apa gitu ya dikonsumsi untuk anak remaja juga? Nggak apa-apa. Oh nggak. Perlu ini nggak dok? Resep dokter dulu untuk ini? Enggak kok. Kan banyak dijual bebas juga Iya, betul. tambah darah ya, zat besi itu di apotek atau di mana juga bisa Nggak beli apa-apa ya? bebas. Oke. Oke deh. Satu lagi nih mungkin dok, nih pertanyaan colongan nih, nggak ada di skrip guys. Tapi kemarin tuh juga rame banget ngebahas tentang PCOS. Oh iya. Oke. Rame banget kan dok. Jadi kayak misalnya ada yang haidnya nggak lancar, terus tiba-tiba PCOS nggak nih gitu. Iya. Ada yang nyeletuk gitu. Kayak perlu dicek deh gitu. Nah sebenarnya PCOS itu sangat berkaitan sekali dengan menstruasi atau dia adalah salah satu hal yang yang memang mungkin ada gitu atau gimana dok? Ya, PCOS itu sangat-sangat berkaitan dengan menstruasi. Bahkan itu jadi salah satu kriteria untuk mendiagnosis PCOS tuh salah satunya pasti harus ada gangguan menstruasi. Tapi nggak semua gangguan menstruasi itu disebabkan karena PCOS. Oke. Jadi untuk kita bisa bilang seorang perempuan menderita PCOS itu kita harus menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan lain dulu. Contohnya apa dok? Contohnya misalnya ada gangguan tiroid. Oh, jadi oke, pokoknya oke. kondisi itu kan tadi banyak banget yang mempengaruhi mens itu banyak banget. Dan PCOS ini diagnosis yang munculnya belakangan. Kalau misalnya kita bisa menyingkirkan semuanya dulu, penyakit-penyakit lain nggak ada, semua normal, baru kita bisa mulai ngeliat nih ke arah PCOS gitu. Oke. Nah itu kan hanya bisa ketahuan di dokter ya, Iya, pada betul. saat periksa. Betul. Tandanya apa nih yang harus kita bikin tuh lebih waspada lah seorang perempuan nih ke arah PCOS gitu ya. Pertama pastinya gangguan mens. Itu pasti ada. Siklusnya biasanya memanjang tuh. Biasanya pokoknya lebih dari 38 hari berarti. Iya. Ya kan? Bisa 2 bulan nggak mens, bahkan 3 bulan nggak mens gitu ya. Itu satu. Yang kedua muncul tanda-tanda nih di badan, sering jerawatan atau sering tumbuh rambut-rambut di kaki, tangan. Itu salah satu tanda juga ada satu hormon yang agak kelebihan lah karena nggak seimbang gitu. Nah, itu juga harus diperhatiin gitu. Kalau kok ini ya mensnya nggak lancar, terus sering jerawatan gitu ya, itu ya harus mulai agak curiga tuh jangan-jangan gue PCOS ya, periksa deh gitu. Karena kriteria yang ketiga itu dibuktikan dengan pemeriksaan USG. Nah, jadi langsung di rahim ya dok? di indung telurnya. Oh, indung telurnya. Iya. Oke. Gitu. Jadi walaupun memang banyak, mungkin ada yang
mendiagnosa teman-teman, misalnya orang-orang sekitar yang mendiagnosa begitu, dia juga harus pastiin ke dokter juga ya dok ya. Iya, betul. Jadi nggak bisa langsung klaim PCOS, karena rame banget kemarin tuh sempat ada pembahasan juga sampai bikin thread gitu orang-orang di Twitter kan ya. Iya. Kita anak Twitter banget nih soalnya ngebahas itu gitu. Jadi kayak ya mungkin ini juga jadi pengetahuan kita juga kalau misalnya itu salah satu yang berkaitan juga dengan pengalaman menstruasi ya. Iya banget. Dan sorry, satu lagi mau nambahin yang sangat erat dengan PCOS tuh adalah kelebihan berat badan. Oh, oke. Ya. Obesitas, overweight itu ya sangat rentan ya ke arah PCOS gitu. Jadi kalau misalnya merasa berat badan tubuh berlebih, mensnya nggak teratur, itu langkah pertama banget yang bisa dilakuin olahraga. Usaha untuk menurunkan berat badan. Jangan sampai kita jatuh ke pilihan, oh iya harus pakai obat nih. Gitu. Kalau bisa, sebisa mungkin yang bisa kita lakuin sendiri, yang murah, yang nggak harus ke dokter, nggak usah pakai obat macam-macam, lakuin aja gitu. Karena banyak banget yang dengan olahraga disiplin ya, makan teratur, kurangin lemak, karbohidrat, itu mensnya bisa balik lancar sendiri. Jadi nggak usah sampai tergantung sama obat. Memang yang perlu memaksakan diri ini ya dok. Iya. Lagi untuk olahraga tadi nih ya. Aku ngomong ke diriku sendiri gitu. Olahraga tadi itu memang harus ya dok ya. Iya. Oke. Kemudian dok, ada lagi nih banyak banget pertanyaan kita hari ini. Enggak. Ini tadi kita udah bahas ya macam-macam gejalanya, indikasi-indikasi mungkin ketika menstruasi tidak lancar dan sebagainya gitu. Untuk apa sih yang harus dilakukan untuk orang-orang yang mengalami menstruasi ini untuk menjaga kebersihannya dok? Apa yang perlu? Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan yang spesifik ya, gimana para perempuan menjaga daerah kewanitaannya pada saat menstruasi ataupun nggak menstruasi. Ya tapi untuk lebih spesifiknya kalau lagi mens kan pakai pembalut ya. Iya betul. Nah kalau bisa ya jangan sampai nunggu penuh banget baru ganti gitu. Idealnya sih tiap 3-4 jam tuh ganti. Jadi jangan dibiarkan itu terlalu lama, karena endapan darah di pembalut itu juga bisa jadi sarang kuman. Jadi itu salah satu hal harus perhatikan juga. Kalau untuk membersihkan, cara membersihkan itu ya sebenarnya sama, baik tidak mens maupun pada saat mens. Pokoknya jangan terlalu banyak pakai cairan antiseptik, karena itu malah bisa membunuh kuman-kuman baik. Ini ya dok ya, kayak sabun-sabun kewanitaan itu? Iya, itu kalau bisa jangan terlalu sering, terlalu banyak. Jadi dengan air sabun aja sebenarnya cukup. Jadi nggak perlu sabun mandi biasa gitu nggak apa ya dok ya? Bisa. Jangan sampai si sabun-sabun antiseptik itu malah ngebunuh kuman baik yang menjaga daerah kewanitaan, itu malah ikut mati. Itu malah jadi kuman jahatnya bisa masuk. Terus habis itu cara ngebersihin juga harus diperhatikan, jangan dari belakang ke depan. Jadi harus dari depan ke belakang gitu ya. Itu sih hal-hal yang sebenarnya nggak spesifik dilakukan pada saat menstruasi, tapi ya at any time ya, maksudnya walaupun nggak mens ya tetap harus kayak gitu bersihinnya gitu. Yang penting harus menjamin kebersihan sendiri gitu ya dok ya. Iya. Kayak misalnya maksudku tuh kayak misalnya kan ada yang pakai pembalut, ada yang pakai menstrual cup, ada yang pakai tampon lain-lain gitu kan kalau menstruasi. Nah itu juga tetap harus dipastikan ya, diganti terus menerus berkala gitu ya. Oke deh. Tuh guys, banyak banget nih yang harus kita highlight ya. Obrolan ini kayaknya penting semua ini hari ini. Banyak banget sih kalau ngomongin menstruasi itu. Iya. Dan tiap orang bisa datang dengan keluhan yang berbeda-beda gitu. Betul ya. Kita juga kalau misalnya lagi ngobrol gitu ya sama teman-teman orang muda, remaja gitu yang baru menstruasi itu, kita juga selalu ingatkan kayak pengalaman menstruasi pasti berbeda ya dok, setiap orang, terus tubuh masing-masing juga punya gejala masing-masing gitu ya. Nah, ini dok, pengetahuan terkait menstruasi ini apakah hanya untuk perempuan sajakah gitu? Tentu saja tidak. Kita harus minta tolong sama dokter nih, ngomong nih sama netizen ya. Iya, jadi ya
ya perempuan kan pasti nggak hidup sendiri ya. Maksudnya Betul. juga semua, sebagian besar nggak semua Mm. ya, akan berpasangan. Walaupun belum menikah, mungkin pas pacaran juga ya kan. Pacaran kan bukan berarti belum mens ya, pasti kan udah mens juga. Jadi ya kalau misalnya pacarnya ngeluh mensnya sakit, atau pada saat mendekati mens tuh mood swingnya gila-gilaan gitu ya, jangan dibercandain, jangan dianggap sepele gitu. Nyeri haid jangan kayak, ah ya udahlah biasa kan kamu hari pertama pasti kayak gini gitu. Jadi harus paham juga, apalagi udah mulai serius ya mendekati ke arah pernikahan, catat mensnya tanggal berapa sampai tanggal berapa, durasinya, siklusnya tuh berapa hari, durasinya berapa lama, tuh harus sesuatu yang menjadi perhatian gitu, apalagi untuk pasangan yang udah mulai serius ke arah pernikahan. Jadi ya calon suami juga harus paham siklus menstruasi pasangannya, supaya nanti ya bisa saling mengingatkan lah, saling membantu. Jadi nggak terjadi sesuatu yang terlambat lah gitu baru diketahui. Untuk bapak-bapak juga mungkin ya dok ya, yang Iya. punya anak yang Iya kayak gitu. betul. Untuk bapak-bapak yang udah punya anak pasti udah mulai pusing nih kalau anak udah mulai puber, mens pertama. Betul. Ya bapak-bapak juga harus paham ya siklus mens anak perempuannya gitu. Jadi ya dimotivasi lah untuk lebih menjaga, lebih mau peduli sama badannya gitu, sama menstruasinya. Jangan anggap keluhan-keluhan yang muncul karena menstruasi itu sesuatu yang biasa dialami oleh perempuan gitu. Itu sih yang harus ditekankan mungkin ya, mulai dari rumah kayaknya ya dok ya. Iya betul. Orang-orang yang ada di rumah, adik kakak mungkin walaupun cowok tapi juga harus tahu ya terkait Iya. dengan pengalaman menstruasi ini. Udah banyak banget nih. Iya. Tapi kalau boleh aku simpulkan yang harus diingat memang teman-teman sobat puan, terkait menstruasi ini kita harus aware dulu karakteristik bagaimana menstruasi yang terjadi pada diri kita, khususnya untuk orang-orang yang mengalami pengalaman menstruasi ini. Terus harus aware dengan siklus, dengan durasi, dengan volume Iya. darah yang keluar gitu ya. Terus harus mulai olahraga. Mungkin nggak hanya yang seseorang yang merasa ada sesuatu nih dengan menstruasi, tapi semua orang juga harus olahraga ya. Betul. Menjaga kesehatan makanan, menjaga makanan pola makan benar. baik jenisnya, Mhm. baik waktu makannya. Oh iya. Gitu. Pola makan ya, jenis makanan, pokoknya lifestyle harus Iya. diubah sekali. nih untukmu dan untukku untukku juga. Untuk kita semua ini harus dipaksakan ya dok. Iya. Bener. Terus ini jaga kebersihan tadi nggak hanya ketika menstruasi tapi sehari-hari juga harus tetap menjaga wilayah reproduksi ini. Ya, betul. Terus juga harus aware bahwasanya kalau misalnya kita merasa ada gejala-gejala lain atau perubahan-perubahan di tubuh, pengalaman-pengalaman yang terjadi di tubuh dan agak beda dari biasanya, itu harus diwaspadai dan kalau bisa periksakan. Ya, bener dok? betul sekali. Terus diperiksakan nih, itu teman-teman jangan malu, jangan sungkan puskesmas atau ke rumah sakit ya, atau ke klinik. Nah dok, terakhir nih pesan-pesan untuk perempuan-perempuan. Oke. Jadi untuk semua perempuan ya, kesehatan perempuan itu tidak dimulai pada saat hamil ya. Kebanyakan baru pada mulai khawatir, baru mulai pada periksa pada saat dia hamil, baru dia mulai nanya-nanya, cari info kemana-mana yang mungkin belum tentu atau belum bisa dipastikan ya kebenarannya. Jadi alangkah baiknya kalau kita tuh meningkatkan kesadaran, meningkatkan wawasan tentang kesehatan perempuan itu jauh dari sebelum hamil. Ya, jadi itu juga para orang tua harus mulai menanamkan ke anak-anaknya hal-hal mengenai kesehatan perempuan, baik dari menstruasi, lifestyle, itu semua harus diperhatikan. Jangan sampai terlambat, sulit ditangani, ya baru tuh jadi masalah yang berkepanjangan. Ya karena kalau kita baru ngomongin pada saat hamil mungkin itu terlambat ya, dan
pastinya nih anak yang sehat tuh akan lahir dari ibu yang sehat terlebih dahulu. Gitu. Jadi kesehatan perempuan tuh selalu jadi hal yang utama gitu sih. Ya. Oke. Terima kasih Dok. Terima Ya, kasih banyak sama-sama. untuk informasi yang sangat penting ini. Ya. Kayaknya dari semua obrolan kita penting semua sih tadi ya. Kayak nggak hanya untuk Sobat Puan, untukku juga gitu. Ya. Semoga nanti kita ada kesempatan lain untuk ngobrol banyak Ya. terkait dengan kandungan dan kebidanan lainnya gitu ya. Nah sebelum itu boleh promosi dulu Dok. Dokter Satria ini praktek di mana Dok biasanya? Ya, jadi saya Dr. Yohanes Satria Wibawa, SPOG. Saya biasa dipanggil Dr. Satria. Ya, saya berpraktek di Rumah Sakit IMC Pulau Mas dan Rumah Sakit Semeri Basra. Ada tiap hari Dok atau? Ada jadwal-jadwalnya, jadi kontak dulu aja. Oh gitu. Jadi yang mau, mana tahu ada yang habis denger podcast ini terus Iya. ya sama Dokter Satria aja deh gitu kan. Boleh, silakan ditunggu. Bisa datang ke rumah sakitnya terus ditanya tuh sama petugas rumah sakit. Dokter Satria kapan nih gitu ya. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih Dok sekali Sama-sama, lagi. senang bisa ikut sini. Oke, Ya. terima kasih Sobat Puan semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya.